Halo semuanya, perkenalkan aku Tabina Karisa. Aku merupakan salah satu mahasiswi dari Institut Pertanian Bogor, program studi Komunikasi Digital dan Media. Di sini aku mau ngebuat video tentang sharing atau tentang ngobrol-ngobrol aja gitu mengenai suatu masalah yang lagi banyak dibahas, yaitu mengenai gangguan kesehatan mental atau mental illness. Nah, di sini aku juga bakal ngebahas tentang peran komunikasi dalam gangguan kesehatan mental. Kalau misalkan emang kalian pengen tahu atau pengen ikut aku bahas lebih dalam tentang topik ini, kalian harus stay tune di video aku. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam mengenai topik tersebut, kita harus tahu dulu nih pengertian dari kesehatan mental itu sendiri. Di sini ada yang tahu nggak pengertian dari kesehatan mental? Kalau misalkan emang gak ada yang tahu, akan aku bahas nih. Kesehatan mental menurut aku sendiri adalah ketika seorang individu yang sudah menyadari kesejahteraan pada dirinya sendiri dan dapat memposisikan dirinya sendiri pada suatu kondisi apapun itu, entah dalam kondisi yang baik, kondisi yang buruk, ataupun itu, dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah, sekarang kalian udah tahu kan apa pengertian dari kesehatan mental itu sendiri. Nah, yang akan aku bahas nih kali ini, yang akan aku bahas setelah kesehatan mental, yaitu gangguan kesehatan mental. Gangguan kesehatan mental itu apa sih sebenarnya? Karena tadi pembahasannya mengenai kesehatan mental itu sendiri udah pada tahu kan kalian semua. Nah, sekarang tentang gangguan kesehatan mental. Gangguan kesehatan mental adalah ketika seseorang atau individu tidak mendapatkan kesejahteraan dalam dirinya sendiri yang membuat dia atau individu tersebut mengalami tekanan pada kehidupan normalnya. Adapun jenis-jenis penyakit mental health, yang pertama ada depresi, gangguan bipolar, kecemasan, dan yang terakhir ada OSIS. Setelah kalian tahu pengertian dari kesehatan mental, terus pengertian dari gangguan kesehatan mental atau mental illness, terus juga udah tahu macam-macam penyakit gangguan kesehatan mental, kalian juga pasti pengen tahu dong apa sih yang nyebabin gangguan kesehatan mental atau mental illness. Yang pertama, mengalami riwayat kekerasan pada masa kanak-kanak. Ketika seseorang mendapatkan kekerasan fisik ataupun psikis yang membuat mereka menjadi traumatik, yang mereka simpan di dalam long memory, yang berakibatkan traumatik berkepanjangan sampai bisa mengakibatkan mental illness atau gangguan kesehatan mental. Yang kedua, faktor lingkungan. Munculnya tekanan dari lingkungan yang membuat seseorang mendapatkan tekanan atau pressure untuk dirinya sendiri untuk menjadi seseorang yang berprestasi. Misalnya nih, ketika kalian sekolah, guru kalian, orang tua kalian, sahabat kalian ngasih pressure atau tekanan ke dalam diri kalian bahwa kalian harus berprestasi dan harus segala macam. Dan itu juga bisa salah satu penyebab dari gangguan kesehatan mental atau mental illness lah. Yang ketiga, berisolasi secara sosial atau merasa kesepian. Nah, ini poin yang lumayan bahaya. Karena apa? Karena ketika seseorang mendapatkan hal seperti itu, ketika dia menarik diri dari sosial, dia terisolasi, gimana dia udah nggak bisa hidup di dalam banyak orang gitu, nggak bisa sosialisasi sama orang-orang. Akhirnya dia merasa kesepian, akhirnya setiap ada masalah dia selalu pendam sendiri, selalu semuanya dihadapi dengan sendiri. Kadang masalahnya bukan diselesaikan, hanya diredam, hanya ditahan sendiri aja, sehingga sangat amat merasa kesepian. Ini poin yang lumayan bahaya karena ini sangat bisa menjadi penyebab terjadinya gangguan kesehatan mental atau mental illness. Sebelum hal tersebut menimpa kalian, ada nih tips atau pencegahan yang kalian bisa lakukan untuk menghindari dari gangguan kesehatan mental atau mental illness. Yang pertama adalah melakukan aktivitas fisik
dan tetap aktif secara baik. Yang kedua, memikirkan hal-hal yang positif. Maksudnya apa sih memikirkan hal-hal yang positif? Contohnya, kalian berpikiran bahwa kalian adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang baik. Terus kalian menanamkan pada diri kalian bahwa nilai-nilai positif gitu loh, kayak bahwa aku itu baik, aku itu cantik, aku itu ganteng, aku itu ramah, pokoknya hal-hal positif vibes yang kalian harus tanamkan ke dalam diri kalian. Yang ketiga, mengenali diri sendiri. Ini juga lumayan cukup penting ya, karena ketika kita bisa mengenali diri sendiri, kita tuh bisa tahu nih porsi gimana diri sendiri tuh butuhnya apa, yang nggak butuhnya apa. Jadi kita bisa memposisikan diri kita gitu, kebutuhan dan bukan kebutuhan, dan jadinya kita bisa memanjakan diri sendiri. Karena jujur kalau misalkan emang orang yang tidak bisa mengenal diri sendiri, biasanya bertentangan sama diri sendiri tuh emang akibatnya kadang-kadang ada yang punya gangguan kesehatan mental gitu, karena dia tidak bisa mengenali dirinya sendiri. Bahkan jika orang tidak bisa mengenali dirinya sendiri, ya ngadepin masalah pun gak akan bisa gitu loh. Dan yang terakhir nih, poin yang bener-bener sangkut paut nih sama topik yang bener-bener dari awal udah disinggung kan, tentang apa sih peranan komunikasi nih dalam gangguan kesehatan mental atau mental illness, yaitu mengkomunikasikan jika ada suatu masalah. Ini poin yang mau aku bold, yang mau aku bahas lebih dalam. Itu ketika kita mempunyai masalah seberat apapun, jangan dipendam. Kita harus bisa mengkomunikasikan masalah tersebut kepada siapapun itu yang kita percaya. Misalnya kepada orang tua, kepada sahabat, kepada guru, kepada dosen, atau kepada siapapun yang bisa kita percaya, agar diri kita tidak merasa beban dalam diri kita tuh bisa dilepas gitu loh, bisa di-sharing sama teman-teman yang lain. Karena sejujurnya kita juga butuh orang lain, karena manusia dalam makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Kita juga nggak apa-apa gitu menceritakan hal-hal yang sepatutnya emang diceritakan, emang nggak bisa ditahan sendiri, dan itu wajar sekali sebagai manusia. Itu yang poin yang penting, itu mengkomunikasikan jika ada suatu masalah. Nah, sekarang kita bakal masuk nih ke topik yang dari awal bakal aku bahas, yaitu pentingnya komunikasi untuk gangguan kesehatan mental. Sebab nih, dengan adanya komunikasi, maka akan bisa membangun kekompakan, adanya rasa sayang, dan yang paling penting adalah menjaga kesehatan mental. Kenapa sih bisa nih komunikasi bisa menjaga kesehatan mental? Perlu diketahui juga nih, seseorang yang memiliki kondisi mental sehat tentunya tuh akan berpengaruh nih pada kualitas hidupnya. Ketika seseorang memiliki kualitas mental yang sangat amat bagus, berarti kualitas hidupnya juga bakal bagus. Nah, apabila kamu sejahtera secara psikologis, emosional, maupun sosial, maka kamu bisa sudah dikatakan memiliki kesehatan mental yang sehat gitu loh. Karena kesehatan mental tuh bisa menjadi cikal bakal untuk kehidupan yang terus berkembang ke depannya. Nah, pentingnya komunikasi untuk kesehatan mental yang pertama adalah membuat kondisi diri lebih baik. Gini teman-teman, ketika teman-teman memendam suatu masalah atau menutup diri dari orang lain, terus tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain dengan baik, dan teman-teman tuh akan membuat suatu beban di diri teman-teman sendiri yang akan membuat diri teman-teman tuh tidak jauh lebih baik. Sedangkan ketika teman-teman bisa mengkomunikasikan suatu masalah, bisa berbaur dengan orang lain, dan bisa berkomunikasi dengan orang lain dengan baik, maka diri teman-teman pun akan jauh lebih baik. Dan terakhir adalah mampu berinteraksi dengan baik pada siapapun. Sebagai manusia yang merupakan makhluk sosial, komunikasi menjadi suatu hal yang penting yang harus dimiliki sejak dini nih. Orang yang mampu berkomunikasi dengan baik pada siapapun biasanya memiliki kondisi mental yang akan lebih optimal, karena
ia mampu berbaur dengan mudah bersama lingkungan baru gitu kan. Nah, itulah alasan pentingnya komunikasi agar kesehatan mental tetap terjaga. Memang berkomunikasi dengan orang baru itu agak sulit, namun seiring dengan berjalannya waktu, pastinya teman-teman semua akan lebih terbiasa dan bisa menjalani hubungan baik antara komunikasi dengan kesehatan mental itu tersendiri. Oke guys, jadi segitu aja hal-hal yang bisa aku sharing sama kalian. Semoga bermanfaat bagi kalian. See you next time.